Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tani PSP. Nah, hari ini kami ingin nge-review sedikit tentang pertumbuhan bibit cabai yang usianya itu sudah 28 hari, berarti 2 hari lagi sudah mau dipindahkan ke lahan. Nah, ini bibit cabai lokal yang kita semai kemarin. Ini kisaran banyak semainya kalau nggak salah itu 13.000 atau 14.000 media semai. Jadi kita nyemai sekitar 14 ribuan. Itu untuk kapasitas tanam lebih kurang 9.000 sampai dengan 10.000 batang. Jadi memang kita ekstra lebih kan, karena nanti pada saat pemindahan ke lahan kan itu ada aja yang kita sulam seperti itu. Nah, kemarin kan ada teman-teman juga yang bertanya tuh, Mas, itu bagaimana sih cara ngerawat bibit cabai itu biar tumbuhnya itu seragam, biar tumbuhnya itu serentak, nggak rembah kejambah seperti itu. Nah, kalau menurut pengalaman kami dulu ya, dulu saya juga waktu awal-awal tahun 2015 mulai berkecimpung di pertanian cabai, itu memang banyak juga terjadi beberapa kesalahan, kegagalan. Contohnya saya nyemai nih untuk buka 3.000 rumpun aja waktu itu dulu kan, 3.000 batang, satu kali semai gagal, dua kali semai gagal, tiga kali semai gagal. Banyak deh kegagalan. Dari kegagalan itu kita coba belajar. Tentunya khususnya saya itu ngerisetnya di daerah tempat saya, dengan iklim cuaca yang ada di tempat saya, terus bibit yang bagus untuk pertumbuhannya di daerah tempat saya ini bibit apa. Saya mengkaji di situ dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke media semainya, terus baru saya masuk ke cara perawatannya. Karena kalau kita salah memilih benih juga ya repot juga gitu. Seandainya benih cabai ini dia bisa tumbuh itu di dataran tinggi, kita nyemainya di dataran rendah susah gitu. Dia bagusnya di dataran rendah, kita nyemainya dataran tinggi ya juga nggak bisa gitu. Karena kan masing-masing varietas cabai itu dia punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Tentu dia punya spesifikasi yang jelas untuk pertumbuhan bagusnya itu di daerah mana gitu. Jadi kita riset dulu benihnya, itu yang pertama. Kalau kita sudah menemukan benihnya, pada dasarnya aplikasi untuk media semainya, perawatannya itu sama-sama aja gitu. Kalau dulu saya waktu menyemai itu banyak yang nganjurin ini harus pakai pupuk ini, pupuk ini, pupuk ini, pupuk ini. Nyatanya pernah berhasil, tapi pada saat pindah ke lahan nanti dia nggak bisa besar atau dia lambat besar, pertumbuhannya lambat gitu. Nah, ini hari ini saya ingin menunjukkan teman-teman 28 hari cabai itu normalnya seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, kalau untuk media semainya itu sendiri, itu kita nggak begitu banyak prosedur di media semainya. Cuman tanah yang kadar airnya itu kisaran 40 sampai dengan 60%. Dalam artian begini, di dalam tanah itu ada pasir, ada juga tanahnya. Jadi pada saat dia digumpelin kayak gini, kadar air dalam tanah ini katakan 60%. Pada saat kita gumpelkan, dia itu nggak mecah dan juga dia tidak memadat seperti itu. Itu tekstur tanah yang bagus untuk bibit cabai. Biasanya itu didapat tuh di bawah pohon bambu atau di area pohon pisang atau di area semak-semak resam seperti itu. Kalau di sini sih orang bilangnya semak-semak resam. Nah, itu tanah yang bagus untuk penyemaian. Pokoknya tanah yang subur deh digunakan. Nanti tanah itu diayak dengan ayak yang matanya yang kawat halus itu, diayak, batu-batunya dibersihkan, akar-akarnya dibersihkan, baru dimix dengan kotoran ayam. Kalau bisa kotoran ayamnya itu yang sudah terfermentasi. Makanya saya waktu pertama buka lahan itu saya usahakan memfermentasi kotoran ternak dulu untuk digunakan pada pupuk dasar nantinya. Nah, nanti 1-2 karungnya itu saya akan pisahkan. Pada saat sudah 2 minggu terfermentasi kotoran ayamnya ini, kotoran ternaknya ini tadi, baru saya keringkan untuk dicampur dengan tanah media semai ini. Jadi kira-kiranya gini, untuk memfermentasi kotoran ayam itu kan sudah saya buatkan juga videonya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video saya cara memfermentasi kotoran ayam. Sudah saya fermentasi 2 minggu kotoran ayam itu, saya jemur kotoran ayamnya.
Jemur bukan berarti saya keluarkan dari media fermentasinya, enggak. Dalam wadahnya itu kan pakai goni. Goni itu tetap ini saya jemur aja, saya keringkan biar agak sedikit lembab gitu aja. Biar mudah untuk diayak. Terus kotoran ayam ini saya ayak, saya campurkan ke tanah. Pencampurannya itu 5 skop tanah untuk semai, 1 skop kotoran ayam. Itu kita mix, kita aduk. Setelah kita aduk, baru kita masukkan ke dalam media semai. Nah, dimasukkan dalam media semai. Sudah selesai media semainya nih diisi dengan tanah. Kita sirami basah. Kita nggak langsung nyemai. Sudah kita sirami basah, kita buka nih. Di atas ini kan pakai plastik UV. Ini kan di atasnya ini ada apa? Ada ini juga, ada paranet dan ada kembes. Kalau diperhatikan video saya kemarin tuh ada. Ini kita nggak lapisin paranet atau kembes, plastik UV aja. Tanahnya posisinya masih kosong, belum disemai. Kita biarkan 2 sampai dengan 3 hari. Nah, setelah itu baru kita melakukan penyemaian ya. Penyemaian seperti biasanya aja. Setelah bibit biji-biji cabai ini ditanamkan ke dalam media semai, kita nutupinnya itu pakai tanah dicampur dengan kompos. Jadi 4 skop tanah dicampur dengan 1 kilo kompos organik. Kita taburi di atas media semainya ini yang sudah ditanami bibit. Setelah itu kita tutup dengan pakai paranet, pakai mulsa perak juga bisa, pakai kembes juga bisa. Kita tutupin selama lebih kurang 4 sampai dengan 5 hari sampai dengan kecambah keluar. Nah, setelah kecambah keluar, baru kita ngitungnya dari sana. Kita ngitung 1 harinya itu dari situ. Setelah kecambah keluar, kita hitung berarti 1 hari dia mulai tumbuh. Nah, biasanya dihitung itu sampai usia, ada yang ngitung sampai usia 22 hari, bisa dipindahkan 25 hari, 24 hari. Kalau saya lebih milih 30 hari. Karena bagi saya 30 hari itu bibit tuh belum terlalu ketuaan, seperti itu. Nah, pada fase perawatan bibit cabai ini, perawatannya itu ya cuma disirami pagi sore gitu aja. Nggak dipupuk, nggak divesesida. Karena saya dulu pernah memfesesida juga di awal-awal itu, daunnya banyak rusak. Seperti itu. Terus kalau saya pupuk pun banyak yang mati juga. Terlalu cepat tumbuhnya. Jadi di 30 hari itu terlalu cepat tumbuhnya kalau dipupuk. Kalau saya sih nggak mupuk. Bagi saya tuh kandungan yang sudah terdapat dalam media semai, yaitu kotoran ayam yang sudah terfermentasi, yang dimixkan dengan tanah tadi sudah cukup. Apalagi ditambah lagi dengan tanah dicampur dengan kompos untuk penutupan akhir media semainya. Itu bagi saya sudah cukup untuk membuat tanah itu subur. Seperti itu. Ya, pagi sore kita sirami dan kita rutin memberikan pencahayaan sinar matahari. Itu yang paling penting. Itu yang sebenarnya paling penting sekali. Kita harus rutin memberikan pencahayaan pada cabai ini. Nah, begini loh. Kita melakukan penyemaian katakan tanggal 1 ya. Kita katakan tanggal 1. Berarti tanggal 2, 3, 4 atau tanggal 5 itu kecambah sudah muncul. Ini kita ceritanya kita nyemai biji cabainya langsung, bukan teknik steril pro. Bukan direndam dulu setelah kecambah baru dimasukin ke media semai, bukan itu ya. Kita nanamnya nih media semai, langsung biji cabainya dari kemasan langsung dimasukin ke situ. Nah, katakan kita nanamnya nyemainya tanggal 1. Berarti di tanggal 4 atau tanggal 5 cabai ini sudah berkecambah. Nah, setelah dia berkecambah, otomatis yang nutupinya tadi yang seperti saya jelaskan di awal, yang kita tutupi pakai mulsa perak ataupun kembes, kita buka. Kita buka berarti kita sudah mulai melakukan penyiraman hari pertama. Berarti di tanggal 6. Seperti itu. Di tanggal 6. Nah, nanti tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 5 hari. 5 hari ke depan itu jangan dikasihkan sinaran matahari secara langsung. Jangan dulu. Cukup plastik UV kayak di atas ini. Itu di atas ininya nih dilapisi paranet aja. Paranet yang kapasitas pencahayaannya 60%. Cukup itu aja. Kalau terlalu ekstrim panasnya dilapisi lagi pakai kembes atau pakai daun-daun. Pokoknya yang irit-irit aja deh kayak gitu.
Itu di tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya. Di tanggal 11 mulai dikasih pencahayaan sinar matahari. Nah, di tanggal 12-nya, seandainya tanggal 11 kita ngasih pencahayaannya itu 1 jam. Di tanggal 12-nya 1,5 jam kayak gitu. Di tanggal 13-nya masih 1,5 jam. Di tanggal 14-nya 2 jam. Di tanggal 15-nya masih 2 jam. Di tanggal 16-nya, nah tanggal 16-nya 2,5 jam. Seperti itu. Nah, jadi untuk memberikan pencahayaan pada tanaman cabai ini harus bertahap gitu. Bertahap. Seandainya hari ini 1 jam, besok 1,5 jam, 1,5 jam lagi, 2 jam, 2 jam, 2,5 jam, 2,5 jam, 2,5 jam, 3 jam kayak gitu. Intervalnya kayak gitu. Sampai cabai itu berusia 20 hari. Setelah 20 hari menjelang kepindah, itu semua tutup atasnya itu dibuka. Yang tersisa hanya paranet kayak gini. Plastik UV kayak gini. Yang tersisa hanya plastik UV kayak gini nih. Kalau diperhatikan tuh. Jadi dia harus menerima sinaran matahari full pokoknya dari pagi sampai sore deh harus terima kayak gitu. Jadi di situ menurut kami salah satu kunci keberhasilan kita menyemai bibit cabai. Kita harus tepat interval pemberian sinar mataharinya. Tentu kita untuk melakukan penyemaian juga harus ngitung waktu. Kalau musim kemarau, ya kita memberikan pencahayaan pada usia dini itu, pada usia awal itu ya harus pagi atau sore pada saat stomata daun lagi buka. Kalau lagi musim penghujan, ya mungkin nggak perlu sampai nunggu 20 hari, mungkin usia 25 hari sudah bisa dibuka, usia 15 hari sudah bisa dibuka semua karena nggak begitu panas. Seperti itu. Juga untuk melakukan pemindahan ke lahan. Pemindahan ke lahan juga kita harus ngitung. Kalau saat ini musim kemarau, usianya masih 25 hari tapi dia sudah besar, bibit cabai yang sudah besar. Kita maksain buat mindah. Lihat-lihat dulu gitu. Karena batang cabai itu belum tentu dia sudah kuat. Bisa-bisa jadi dipindahkan ke lahan dia malah layu. Nah, kecuali musim penghujan. Mungkin bisa aja bibit ini usia 22 hari, 25 hari atau 27 hari sudah bisa dipindahkan lahan. Cuman kalau saya baik itu kemarau maupun hujan, saya nggak mau ngambil risiko. Saya tetap di 29 hari paling cepat, selama-lambatnya 31 hari. Tapi biasanya sih 30 hari untuk pemindahan ke lahan. Jadi ini ukuran untuk 28 hari ya. Perasaan dari tadi saya ngomong terus gitu. Saya sih susah mau ngejelasinnya. Makanya saya ulang-ulang biar ingat. Nah, ini saya berbagi tips ini hanya sepengalaman saya gitu. Saya nggak ada belajar gitu, karena bagi saya di kebun, di pertanian cabai ini nggak ada yang pintar. Ya tergantung kita mau berbagi apa enggak, itu aja. Ini size-nya. Ini size 28 hari. Dia cuma menggunakan polybag kecil kayak gini. Polybag kecil kayak gini. Tuh. Tingginya kayak gini. Tingginya udah tinggi juga nih, berapa senti nih? Berapa senti nih? Berarti 1 jengkal. Sudah 1 jengkal panjang bibitnya. Itu di usia 28 hari. Nah, kita bisa lihat di batang bawah ini kan sudah mulai ada agak hitam-hitamnya. Kalau saya sih tanda mau mindahin cabai itu kayak gitu aja. Saya nandainnya nih. Kalau sudah mulai ada kelihatan coklat-coklat di sini ya, berarti dia ini udah agak kuat kalau mau dipindahkan ke lahan. Seperti itu. Jadi sama ya, yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini itu pertumbuhannya seragam. Usia tanamannya pun sama, cuman merek bibitnya tuh beda. Yang sebelah sini merek lain, yang sebelah sini merek lain. Mau saya campur dalam satu lahan, mau dicoba. Itu seragam kan pertumbuhannya. Kayak gini nih, maksud saya tuh yang kayak gini. Tuh ada kelihatan hitamnya tuh. Nah, kan kelihatan hitam batangnya nih. Berarti dia sudah cukup pencahayaan mataharinya. Berarti dia juga sudah bisa dipindahkan ke lahan. Tinggal nunggu 2 hari lagi. Nanti bagi teman-teman yang belum jelas mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab ya satu persatu sebisanya saya. Karena saya memberi tips itu sesuai apa yang saya lakukan kayak gitu. Saya nggak ada nambah-nambahin, saya nggak ada ngurang-ngurangin. Tapi berhasil apa tidaknya itu tergantung petani itu sendiri. Berhasil apa tidaknya itu tergantung kondisi wilayah di mana kita bertanam.
Seperti itu. Pada prinsipnya perawatan bibit itu semuanya sama, hanya tinggal saya ulang lagi, pilihlah benih yang sesuai adaptasi pertumbuhan cabai itu bisa di tempat kita. Gitu. Jangan selalu nukar-nukar bibit. Nah, oke, mungkin itu saja video yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.